Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai string ya. Di sini kita buatkan terlebih dahulu untuk filenya, kita beri nama string ya, string.py. Oke, mungkin sebelumnya tanpa kita sadari kita sudah belajar mengenai script string ya. Nah, di sini kita akan perdalam mengenai string tersebut. Oke, di sini kita coba buatkan sebuah string ya. Misalkan kita tampilkan dengan print tulisan dengan nama misalkan ini hari misalkan kayak gitu ya. Coba kita jalankan. Oke ya, ini muncul ya, ini hari. Nah, ini adalah sebuah string. Jadi string itu adalah sekumpulan karakter ya. Di sini ada karakter I, karakter N dan seterusnya. Nah, di sini coba kita buatkan sebagai variabel ya. Nah, di sini kita buat variabel hari misalkan kayak gitu. Hari sama dengan, lalu ini kita copy saja, kita cut Ctrl+X, lalu kita pindahkan ke sini dan ini kita panggil harinya, hari ya. Nanti akan sama munculnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa pakai tanda kutip 1 atau tanda kutip 2 ya. Contoh misalkan untuk tanda kutip 2 itu ketika kita gunakan misalkan di sini kita hapus misalkan di sini hari Jumat misalkan gitu ya. Nah, karena hari Jumat ini kan kita perlu tanda kutip di tengahnya ya. Jadi kita gunakan tanda kutip 2 seperti ini gitu ya. Nah, coba kita jalankan. Oke ya, Jumat muncul ya. Nah, lalu misalkan kalau ada stringnya seperti ini misalkan dia berkata tanda kutip 2 misalkan kayak gitu ya. Ini hari Jumat seperti itu. Nah, ini pasti error, jadi kita sesuaikan saja apa yang kita butuhkan. Nah, di sini berarti kita butuhnya kutip yang satu ya. Kita ganti dengan kutip 1, lalu juga ini kita tambahkan kutip 1. Nah, ini masih tetap error. Di sini inisiatifnya kita gunakan backslash ya. Nah, backslash seperti ini. Jadi bisa seperti ini nanti hanya hasilnya. Dia berkata ini hari Jumat seperti itu ya. Oke, kita pisahkan terlebih dahulu dengan pembatas ya seperti biasa. Kita buatkan print lalu sama dengan. Seperti ini, kita copy saja ini, lalu simpan di bawahnya. Nah, selain backslash ini berguna, kita juga ada penggunaan lain yaitu backslash n, yaitu untuk line enter ya. Jadi untuk memberikan enter. Jadi kita beri backslash n ini untuk enter. Jadi nanti ada enter di sini dan juga kita kasih enter di sini ya, backslash n. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya. Oke, jadi hasil programnya akan seperti ini ya. Sama dengan, lalu di sini ada enter, hasil programnya enter lagi, lalu sama dengan lagi. Seperti itu, kita buatkan pemisah. Nah, coba kita gali lebih dalam lagi mengenai string. Coba kita buatkan variabel nomor plat misalkan ya, nomor underscore plat. Nah, ini contohnya 2819 SAT misalkan kayak gitu. Lalu selain nomor plat di bawahnya ada tahun plat. Misalkan tahun plat itu misalkan bulan 10 titik 2026 misalkan kayak gitu ya. Jangan lupa ini pakai kutip. Nah, di sini di dalam string itu sendiri kita bisa melakukan penggabungan string ya. Nah, kita coba untuk melakukan penggabungan string antara string nomor plat dan string tahun plat ya. Kita gunakan di sini print. Nah, untuk penggabungan itu menggunakan operator tambah ya. Jadi kita tambahkan aja nomor plat ditambah tahun plat. Nah, seperti itu kita coba jalankan. Oke ya. Nah, ini B2819 SAT. Nah, ini kita pengennya ada spasi ya, ada space. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja string kosong atau dengan seperti ini ya. Nah, seperti ini, spasi kosong kayak gini. Kita coba jalankan lagi. Oke ya, ini ada spasi kosong seperti itu. Nah, ini untuk penggabungan string ya. Kita kasih komentar pagar penggabungan string. Oke, selanjutnya di dalam string ini juga misalkan kita bisa ambil salah satu, kita pengen mengambil B-nya saja. Nah, ini kan untuk B itu adalah wilayah platnya. Nah, kita akan ambil B ini ya. Misalkan di sininya print. Nah, untuk mengambil B itu sendiri kita menggunakan indexing ya. Misalkan kita ambil B. Nah, ini dihitungnya itu kalau indeks itu dihitungnya bukan dari angka 1 ya, tapi dari angka 0. Misalkan 0, ini 0, spasi itu berarti 1, 2 itu berarti 2, 8 itu berarti 3 dan seterusnya ya. Nah, berarti kita akan mengambil indeks ke 0 yang B ya. Berarti di sininya kita tinggal print, kita sebutkan di sininya nomor plat, lalu tanda kurung siku ya, kurung siku. Nah, di sini kita sebutkan indeksnya, indeks ke berapa. Misalkan kita ambil yang B ini adalah indeks ke 0 ya. Kita simpan di sini 0 seperti itu. Lalu kita coba jalankan. Oke ya, di sini B-nya sudah terambil ya. Kalau misalkan kita mau ngambil angka 9, nah di sini berarti kalau misalkan angka 9 itu indeks ke berapa? Coba kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti
indeks kelima. Kita coba tulis di situ 5, lalu kita jalankan. Oke ya, 9 terambil. Nah, ini kita kembalikan lagi ke 0 di sini karena kita akan mengambil huruf B ya untuk wilayah plat. Nah, di sini kita tinggal kasih keterangan saja. Kita kasih kutip dulu lalu koma. Nah, di sininya misalkan wilayah plat. Wilayah plat titik 2. Oke ya, wilayah plat B kayak gitu. Oke, kita kasih keterangan ini adalah indexing. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengambil beberapa huruf. Misalkan kita akan mengambil 4 angka yang ada di tengah ini misalkan ya. Karena ini biasanya untuk informasi jenis kendaraan ya. Nah, di sini kita akan mengambil 2819. Nah, di sini kita coba print. Nah, kita sebutkan nomor platnya dulu, variabelnya, lalu kita berikan indeksnya. Kita sebutkan indeks awal yang akan kita ambil, berarti berapa indeks keberapa nih? 0, 1, 2. Berarti indeks kedua, lalu titik 2. Nah, posisi sampai posisi keberapa yang akan kita ambil, yaitu posisi ke yang 9 ini ya. Nah, posisi ke 9 itu diambil dari sini ya, dihitung. Posisi 1 itu ada di B, posisi 2 ada di spasi, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6. Berarti angka 9 itu ada di posisi ke-6. Kita tulis 6 di situ. Nah, kita jalankan apakah terambil 289 di sini. Nah, kayak terambil 289. Kayak seperti itu untuk indexing, range indexing. Oke, di sini kita beri keterangan lagi. Misalkan di sini jenis kendaraan, misalkan kayak gitu ya, titik 2. Oke, kita coba lihat. Oke ya. Nah, di sini wilayah plat B, jenis kendaraannya 2819 ya. Biasanya itu untuk jenis kendaraan. Nah, di sini biar terlihat rapi, jadi titik 2 ini biar sejajar dengan yang jenis kendaraan ya, antara wilayah plat dan jenis kendaraannya biar sejajar. Nah, di sini ada salah satu fungsi dari backslash lagi, yang tadi untuk backslash N itu untuk enter. Nah, di sini ada backslash T, yaitu untuk tab. Nah, kita kasih aja di sini backslash T agar rapi ya. Backslash T. Di sini juga kita kasih backslash T, backslash T. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, rapih ya, sejajar. Nah, di indexing yang ketiga yaitu bisa kita juga gunakan minus ya, tanda minus. Nah, tanda minus ini biasanya berfungsi untuk pengambilan dari belakang ya. Nah, kita coba saja langsung. Misalkan kita akan mengambil untuk tahun plat ya. Tahun platnya itu kan 2026. Nah, di sini. Nah, kita akan ambil informasi yang 26 ini ya dari tahun plat ini. Ya, kita print lagi. Kita sebutkan variabelnya yang tahun ya. Tahun plat lalu kuring suku. Nah, di sini kalau misalkan ini hurufnya banyak ya. Kita kalau harus menghitung dari awal kan susah sekali. Nah, kita bisa hitung dari belakang, tetapi kita berikan minus ya. Nah, di sini kita akan ambil di sini indeks pertama dari belakangnya itu bukan 0 ya, tapi minus 1. Kenapa bukan minus 0? Karena minus 0 tidak ada ya. Nah, di sini minus 1, lalu yang nomor 2 ini adalah minus 2. Berarti kita mulai dari pengambilan minus 2, lalu titik 2. Nah, yang akan kita ambil yaitu posisi keberapa. Tetap posisinya kita hitung dari awal ya, tapi bukan seperti indeks mengambil dari 0, tapi kalau misalkan posisi itu mengambil dari angka 1. Di sini angka 1 itu 1, angka 0 2, titik 3, 2 itu 4 dan 6 itu kelima ya. Berarti di sini posisi yang kelima sampai posisi kelima. Oke, kita coba lihat apakah tahun platnya itu angka 26 yang keluar ya, sama 26 di sini ya. Tinggal kita berikan misalkan keterangan tahun kendaraan 2026 misalkan kayak gitu ya. Di sini aja kita beri keterangan tahun plat ya, tahun plat backslash T titik koma titik 2 sorry. Nah, di sini coba kita lihat lagi. Nah, tahun plat 26. Nah, kita pengen 2026. Kita tinggal tambahkan aja angka 20 di depannya. Di sini berarti tinggal tambah ya. Kita tambah dengan angka apa? Angka 20 misalkan kayak gini. Kutip-kutip kita kasih 20. Seperti itu ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, oke. Tahun plat 2020. Oke, dalam string juga kita bisa menghitung panjang karakter ya. Misal di sini ada beberapa karakter. Nah, di sini coba kita hitung karakter ini ya. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Nah, ini backslash ini tidak dihitung ya. Tidak dihitung 25 26 27 28 29. Nah, di sini ada 29 karakter yang menyusun kata-kata yang ini. Nah, di sini kita bisa hitung ya langsung tanpa
kita harus menghitung secara manual ya biar cepat. Misalkan dengan coding len ya, len. Nah, len ini untuk menghitung panjang karakter. Kita tinggal len lalu sebutkan apa yang akan kita hitung. Misalkan yang variabel hari ya. Kita coba lihat apakah tadi benar 29. Oke, tidak tampil karena di sini kita belum print ya. Kita belum print. Kita print lalu kurung buka kurung tutup. Nah, di sini coba kita jalankan lagi. Nah, udah ya 29 ya, sudah muncul 29. Tinggal kita beri keterangan saja di sini, kutip-kutip koma, lalu kita beri keterangan panjang karakter dalam variabel hari ya, dalam variabel hari. Backslash T lalu titik 2. Oke, seperti itu kita coba lihat lagi panjang karakter dalam variabel hari 29 ya. Nah, kita kasih keterangan dulu di sini untuk menghitung panjang string. Selanjutnya kita juga bisa menentukan jumlah karakter. Misalkan di sini kita pengen tahu karakter A itu ada berapa di dalam string ini. Nah, di sini kita coba hitung manual. A-nya itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. A di sini ada 5. Nah, cara menghitung karakternya itu dengan perintah. Kita printkan lagi. Perintahnya itu namanya count ya. Kita sebutkan variabel yang akan kita hitung yaitu variabel hari, lalu dot kita sebutkan count. Nah, huruf apa yang akan kita hitung? Di sini misalkan huruf A ya. Kita kasih A aja di situ. Nah, coba kita lihat. Nah, ada 5 ya A-nya. Benar ya. Kita kasih keterangan lagi di sini, kutip-kutip, koma. Di sini misalkan jumlah karakter A dalam variabel hari. Oke, backslash T dulu, backslash T lalu titik 2. Oke. Jumlah karakter A dalam variabel hari ada 5. Nah, ini biar sejajar, berarti ini kita tambah backslash T-nya satu lagi di sini. Backslash T. Oke. Nah, ini sekarang sejajar ya. Oke, ini mungkin codingnya terlalu panjang ke bawah. Kita ubah posisi dari ininya, layoutnya ya. Yang ini kita kepinggirkan dan ini kita hapus ya untuk minimapnya. Nah, kita masuk aja ke view. Silakan masuk ke view, lalu ke arrange. Nah, lalu pilih move panel right ya. Nah, jadi dia di sini kita hilangkan yang ini. Berarti masuk ke view. Lalu ini show minimapnya di unchecklist. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi barusan untuk menghitung jumlah karakter ya. Karakter. Oke, selanjutnya kita juga bisa memberikan lowercase dan uppercase ya, atau huruf kecil dan huruf besar pada string. Nah, di sini misalkan contohnya ini dia berkata ini hari Jumat ini dengan lowercase ya. Kita akan ganti ini dengan huruf besar ya, huruf kapital atau uppercase ya. Nah, caranya kita langsung aja print, lalu di sininya sebutkan misalkan variabelnya hari, nama variabelnya hari, dot upper, misalkannya upper dulu, upper. Nah, seperti itu. Lalu kita jalankan. Oke, error di sini mungkin errornya kita lihat, nah ini berupa metode string ya. Jadi kurang ini nih, tanda ini, kurung buka kurung tutupnya. Nah, di sini kita kasih kurung buka kurung tutup. Oke, kita coba jalankan ulang. Oke ya. Nah, ini jadi huruf besar ya. Dia berkata ini hari Jumat, jadi huruf besar kayak gitu. Lalu kita gunakan yang lowercase, misalkan kita gunakan yang nomor plat dot lower. Nah, seperti itu. Nah, ini kan awalnya hurufnya huruf besar ya, B sama SAT-nya huruf besar. Nah, kita coba jalankan, dia akan menjadi huruf kecil ya. Nah, seperti itu. B SAT-nya jadi huruf kecil. Oke, kita beri keterangan di sini, misalkan huruf kecil. Nah, yang ini misalkan huruf besar. Oke, selanjutnya kita juga bisa mencari informasi untuk nilai minimum dari sebuah string di yang ini, misalkan di yang nomor plat ya. Kita print dulu. Nah, di sininya kita cari untuk yang minimum, lalu kita sebutkan apa yang akan kita cari di variabel apa. Nah, kita cari di variabel nomor plat. Kita jalankan, minimumnya itu spasi ya untuk di sini. Nah, karena di sini spasi. Nah, coba yang ini ya, yang tahun aja deh biar kelihatan. Yang tahun. Berarti minimumnya berarti di sini titik ya. Nah, titik nih di sini kelihatan. Nah, lalu untuk yang maksimumnya kita print maksimum, misalkan yang nomor plat ya, nomor plat. Seperti itu. Nah, coba kita jalankan yang maksimumnya berarti di sini yang maksimumnya T ya. Nah, yang ini ya, yang T. Dari segini yang paling maksimumnya itu yang T. Nah, ini didapatkan dari nilai ordinary ya. Nilai ordinary itu sendiri bisa kita cek langsung. Misalkan nilai ordinary dari titik itu berapa dan nilai ordinary dari T itu berapa. Nah, kita tinggal ketahui dulu nilai ordinary itu ORD ya, ordinary. Lalu apa yang akan kita cek? Di sini nilai dari, coba yang pertama itu huruf T ya. Huruf T itu berapa nilainya? Nah, huruf T itu 84, sedangkan karakter titik itu berapa untuk titik?
titik itu 46 ya. Nah, 46 itu tadi minimum ya, benar. Dia lebih kecil dari T. Sedangkan T itu 84 ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai string pada materi kali ini. Saya cukupkan, terima kasih.